Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RI1 Channel. Hari ini kita mau motoran lagi. Kalau kemarin kita ke arah timur, hari ini kita mau ke arah barat. Coba tebak kita mau kemana? Ini lagi musimnya mudik. Jadi aku mau mudik ke Jawa Tengah, ke Purworejo, tempat kelahiran aku. Pertama kali sih sebenarnya ini motoran. Jadi doakan semoga selamat sampai tujuan. H-2 Lebaran 19 Maret 2026. Jam 7 pagi, aku dan Mas Raka memulai perjalanan pulang dari Malang menuju Purworejo. 2 minggu sebelumnya, kami sudah sepakat untuk mudik naik motor. Bukan karena paling praktis, tapi karena kami memang sedang menikmati setiap perjalanan berdua. Mulai dari menyiapkan barang, menentukan rute, sampai membayangkan seperti apa perjalanan nanti. Menyenangkan sekali. Ada satu tempat yang selalu menarik perhatian, yaitu Bendungan Lahor di Malang. Bendungan ini berada di kawasan Karangkates dan menjadi salah satu bendungan penting di Jawa Timur. Yang paling memorable dari tempat ini tentu pemandangannya. Air bendungan yang luas dipadukan dengan perbukitan hijau di sekelilingnya, membuat suasana terasa lebih tenang. Pagi itu cuaca lagi cerah-cerahnya. Langit biru, bersih, dan angin sepanjang perjalanan terasa sangat dingin. Kadang di perjalanan panjang seperti ini, tempat sederhana dengan pemandangan indah justru jadi bagian yang paling diingat. Pukul 8.30 kami sudah memasuki kota Blitar. Ada 3 pilihan rute menuju Purworejo dari Maps, lewat utara, tengah, dan selatan. Dan tanpa ragu kami memilih jalur selatan. Ke Panjen, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri, Klaten, Sleman, Magelang, lalu pulang ke Purworejo. Oh iya, ada satu fakta unik saat kami melewati Tulung Agung. Entah kenapa rasanya rel kereta muncul terus di sepanjang jalan. Dan sampai di Tulung Agung dan kita lagi berhenti buat makan soto. Aku gak puasa soalnya aku day 2 period, jadi aku nggak puasa. Terus karena Mas Raka sendirian juga dan biar nggak ngantuk juga, jadi Mas Raka nggak puasa juga. Kita beli soto. Perjalanan mudik kali ini sebenarnya pas sekali dengan hari kedua aku haid. Karena aku tidak puasa, Mas Raka akhirnya juga memutuskan untuk tidak puasa juga selama perjalanan. Pertimbangannya sederhana, Mas Raka nyetir sendirian, jarak yang cukup jauh, dan cuaca hari ini memang terik sekali. Buat kami, keselamatan dan kesehatan tetap yang paling utama selama di perjalanan. Setelah melewati kota Tulung Agung, suasana perjalanan mulai terasa berbeda. Jadi kayak lebih romantis gitu. Jalanannya halus, lebar, sepi. Sepanjang jalan, mata benar-benar dimanjakan dengan pemandangan yang Masya Allah, indah gak habis-habis. Karena masih musim hujan, bukit-bukit dan pepohonannya hijau semua. Segar, adem, dan cantik banget dilihat sepanjang jalan. Sebelum memasuki wilayah Ponorogo, kami sempat melewati sebuah bendungan yang indah di daerah Trenggalek. Sayangnya, aku tidak melihat jelas nama bendungannya apa. Kalau kalian ada yang tahu itu bendungan apa, coba tulis di kolom komentar ya.
Satu kota lagi berhasil kami lalui, dan sekarang kami memasuki wilayah Reok Ponorogo. Halo temanku yang di Ponorogo, semoga sehat selalu ya. Izin lewat. Semakin masuk ke wilayah ini, perjalanan terasa semakin seru. Jalanannya mulai berkelok, naik turun, kadang panjang, lurus sebelah jalan. Tapi yang paling berkesan justru suasana di sepanjang perjalanannya, rasanya seperti sedang membelah perbukitan hijau yang luas dan tenang. Kami juga sempat mampir sebentar di alun-alun Ponorogo. Niat awalnya mau cari es degan karena cuaca lagi panas-panasnya. Tapi lucunya malah nggak nemu penjualnya sama sekali. Iyalah lagi puasa. Nah, di jalan ini nih, aku merasa enjoy banget. Sepanjang jalan mulutku nggak bisa berhenti bilang Masya Allah, karena emang pemandangannya memang seindah itu. Kalau boleh jujur, di sini aku lupa masih di Ponorogo atau Trenggalek. Tapi sejauh ini Trenggalek maupun Ponorogo sama-sama berhasil membuat kami jatuh cinta pada jalur ini. Pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, kami mulai meninggalkan Provinsi Jawa Timur dan memasuki Provinsi Jawa Tengah. Kota pertama yang kami lewati adalah Wonogiri. Suasana jalannya masih mirip seperti kota sebelumnya. Jalannya masih berkelok, dengan pemandangan cantik di kanan dan kiri yang menemani perjalanan kami. Tapi ada satu hal yang cukup berbeda. Kalau diperhatikan, marka jalannya sudah berubah. Yang sebelumnya warna kuning, sekarang menjadi warna putih. Di Wonogiri, di Altamira. Aku haus karena ya capek aja sih, jadi istirahat dulu. Jam berapa ini ya? Pokoknya aku lihat masih 4 jaman lagi. Entah ini cuma perasaanku atau memang kenyataannya, tapi menurutku Wonogiri terasa sangat panjang. Bahkan mungkin jadi yang paling panjang dibandingkan kota-kota sebelumnya yang kami lewati. Mungkin karena lalu lintasnya yang lebih padat, jadi kami tidak bisa melaju secepat biasanya. Atau mungkin karena memang perjalanannya yang terasa lebih lama. Dan jujur, ini juga pertama kalinya aku menginjakan kaki di kota ini. Tidak lama setelah itu, kami mulai memasuki area persawahan yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di mataku. Hamparan sawah yang luas dengan latar belakang bukit-bukit tinggi yang menjadi ciri khas daerah ini. Aku sempat berpikir, sepertinya kami sudah masuk Klaten. Koreksi kalau aku salah ya. Hehehe. Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Karena pemandangannya terlalu sayang untuk dilewatkan, kami memutuskan berhenti sebentar. Sekedar menikmati angin, melihat pemandangan, dan menikmati aktivitas lain selain aktivitas manusia.
Tidak ada agenda lain, aku dan Mas Raka benar-benar hanya duduk menikmati suasana sambil saling bercerita. Oh, now make it last to the break. Udah berhenti keempat kalinya, tapi sekarang udah di Klaten. For the pain, there you go. Dan benar saja, tidak lama setelah itu kami mulai memasuki area kota Klaten. Kami tidak melewati pusat kota Jogja karena rumahku berada di perbatasan Magelang. Jadi dari sini kami mengambil arah menuju Sleman, lanjut ke Muntilan. This is the time of your life. Memasuki area Sleman, suasana mulai berubah. Langit perlahan semakin gelap dan kami ditemani matahari yang hampir tenggelam di sisi barat. Remember, you don't get it twice. The time of your Di dalam hati rasanya sudah mulai ramai sendiri. Ayo, sebentar lagi sampai. Semangat, semangat. Ada banyak hal yang aku syukuri dari perjalanan kali ini. Salah satunya adalah cuaca yang sangat mendukung. Kami tidak menemui gerimis sedikit pun sepanjang perjalanan. Justru rasanya matahari seperti menemani kami dari awal perjalanan. Mulai dari terbit hingga akhirnya perlahan tenggelam di ufuk barat. Dan entah kenapa momen matahari terbenam selalu punya cara sendiri untuk membuat perjalanan terasa lebih indah. Karena hari sudah semakin gelap, rasanya sudah tidak banyak lagi yang bisa aku nikmati dari perjalanan ini. Mungkin itu juga yang membuatku mulai ingin cepat sampai rumah. Ikon Purworejo. Ikon Purworejo. Ditambah lagi, waktu itu belum ada sidang isbat. Jadi kami masih mengira hari itu adalah hari terakhir Ramadan dan besok sudah hari raya Idul Fitri. Kami sempat khawatir kalau sampai terlalu malam di perjalanan, jalanan akan terhambat oleh acara takbir keliling. Tapi ternyata sepanjang perjalanan setelah azan maghrib dan isya, kami tidak kunjung mendengar suara takbir. Artinya, besok masih Ramadan. Akhirnya pukul 7 malam kami mulai memasuki kota Purworejo. Tapi kami belum langsung naik ke rumah. Iya, naik. Karena rumahku memang berada di daerah pegunungan. Mungkin sekitar 600-an mdpl lah. Jadi masih ada kurang lebih 8 km lagi. Dan akhirnya pukul setengah 9 malam kami sampai di rumah. Yeay, mission complete. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya, walaupun udah telat. Ini aku kasih lihat suasana di desa aku. Ini adalah jalannya. Cuman ini arah turun sebenarnya, karena waktu itu kan nyampainya malam, jadi nggak aku record. Aku recordnya siang biar tahu kayak gini jalan ke rumah aku tuh masih kecil dan sangat-sangatlah ekstrim ya jalannya untuk orang yang nggak pernah lewat jalan desa kayak gini. Oh iya, for your information, aku tuh di rumah 2 minggu waktu itu, sedangkan Mas Raka cuman 3 hari. Jadi Mas Raka pulang duluan, motoran sendirian, hebat banget. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say.
Dan ini kota Purworejo, kota kelahiran aku. Semoga Purworejo tambah maju ya, kotanya tambah bersih, tambah yang baik-baik deh. Buat yang orang Purworejo, salam. With only hearts. Karena perjanjiannya memang 2 minggu di rumah, akhirnya sekarang waktunya aku kembali ke Malang. Kembali mengabdi menjadi istri lagi. Next, kita bakal kemana lagi ya? Yang jelas jangan lupa ya, tungguin video-video perjalanan selanjutnya. Karena wishlistnya RI1 masih banyak banget yang belum dicentang. Doakan semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar, supaya kami bisa terus menjelajah kota-kota lain, pulau-pulau lain. Pokoknya keliling Indonesia deh. Amin. Makasih ya yang udah nonton. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum.